Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-39, kontemplasi bagian ke-65, dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama, Mazmur 43 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allahku, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Dan firman Tuhan bagian kedua, Injil Matius pasal 6 ayat 25-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok,
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Jemaat sekalian, firman sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari sekarang jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan kebenaran ke dalam bahasa yang gampang kami mengerti, supaya semua jemaat diberkati oleh firman hari ini. Kami ingin cinta Tuhan. Kami ingin hidup kami berkenan kepada Tuhan. Di tengah semua problematika kehidupan, kami kuat di dalam Tuhan. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, ibadah Latsmi hari ini, temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-39, kontemplasi bagian ke-65. Yang kita bahas hari ini adalah tentang problematika depresi. Problematika depresi. Saudara menyimak lebih dahulu. Saudara-saudara sekalian, tentang depression itu di YouTube channel Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, saya sudah sampaikan beberapa kali saudara sekalian. Ada yang saudara refer ke YouTube channel saya ya. Saya tidak akan mengulang secara detail. Ada yang berbicara mengenai bahaya laten depresi. Ada yang berbicara tentang 5 fase depresi. Ada yang berbicara tentang perbedaan stres dan depresi. Ada juga yang bicara mengenai tentang stres atau depresi ke aku. Kemudian ditambah juga dengan kesaksian hidup saya. Itu sudah ada di YouTube saya di tempat ini, saudaraku. Oke? Nah, hari ini ketika kita bicara mengenai problematika depresi, saudaraku, khotbah ini saya buat untuk menjadi bagian daripada seri khotbah kedewasaan rohani, karena untuk memenuhi kebutuhan jemaat, saudaraku. Memenuhi kebutuhan jemaat. Beberapa bulan belakangan ini, saya berhadapan dengan beberapa orang jemaat, saudaraku, yang mengalami sakit jiwa, jemaat sekalian. Baik karena orang tuanya yang sudah tua, ataupun anaknya yang masih pemuda, ataupun anaknya, anak perempuannya yang sudah dewasa, saudara sekalian. Jadi berbagai jemaat yang saya hadapi itu menjadikan saya bergumul cukup berat. Maka saya munculkan tema ini, problematika depresi. Saudara sekalian, perhatikan lebih dulu. Saudara-saudara sekalian, tentang depression itu, saudaraku ya, stres dan depression itu, ayat-ayat yang tadi kita baca itu, saudaraku ya, tentang mengapa engkau gelisah, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana dalam diriku, berharaplah kepada Tuhan. Dan ketika kita baca tadi tentang Injil Matius pasal 6 itu, bicara mengenai tentang hal kekhawatiran hidup, sandang, pangan, papan, saudaraku. Masa depan, future life daripada orang percaya itu. Saudara-saudara sekalian, tentunya tentang kekhawatiran itu, worriness itu, anxiety itu, kalau muncul berlebihan dalam diri kita, saudaraku, kecenderungan manusia itu akan menuju kepada stres, stres ringan, stres berat, dan akhirnya stres akut menuju kepada level depresi, saudaraku. Seperti itu. Nah, harus kita perhatikan dengan baik, jemaat sekalian. Pentingnya khotbah hari ini, saudaraku, adalah setiap kita, masing-masing kita punya problem kehidupan. Dan mereka-mereka yang sudah mengalami sakit jiwa itu, saudaraku, jemaat yang datang dengan anaknya, atau jemaat itu sendiri, saudara sekalian, mereka sudah mengalami sakit jiwa, stres berat maupun depresi, saudara sekalian, itu adalah akumulasi daripada problema kehidupan. Sudah pasti. Problema kehidupan yang berlarut-larut, ya,
yang sampai merasuk jiwa, membuat tidak bisa tidur, membuat gelisah setiap saat, sehingga semua alam pikirannya, konsentrasinya, saudara sekalian, banyak sekali konsentrasi alam pikiran sudah tidak bisa berfungsi normal dan maksimal, saudaraku. Seperti itu. Oke jemaat, perhatikan poin ini, khotbah ini menjadi penting bagi setiap kita. Karena possibility untuk manusia itu, khususnya anak-anak Tuhan itu saudaraku, mengalami yang disebut stres dan depresi itu sangat besar. Dan zaman yang kita hidupi dengan problematika yang ada, dengan masalah yang cukup berat, bahkan sangat berat, yang harus diemban, harus dijalani oleh setiap anak Tuhan itu tidaklah gampang jemaat sekalian. Maka harus hati-hati, perhatikan hal ini. Saudara-saudara sekalian, timbul pertanyaan dari jemaat ketika saya melayani mereka itu, baik dari orang tuanya maupun dari mamanya atau dari papanya atau dari cucunya, ketika melihat opa omanya dalam keadaan sakit jiwa, ketawa sendiri, nangis sendiri seperti itu, mereka bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apakah depresi itu bisa disembuhkan? Pertanyaan seperti itu. Apakah depresi itu bisa disembuhkan? Itu pertanyaannya. Maka kita akan memulai seri khotbah yang ini, saudaraku, perlu perhatikan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, menyimak dengan betul, saudaraku. Oke? Setiap kita dengan banyak permasalahan yang kita hadapi, termasuk saya, saudara sekalian, kecenderungan mengalami stres yang ringan, bahkan akut, bahkan depresi itu possibility-nya sangat besar. Jangan pernah bilang kita tidak, saudaraku. Bukti dari kehidupan kita, saudara sekalian, dengan berbagai hal kita hadapi menciptakan kekhawatiran. Siapa yang tidak khawatir tentang masa depan? Siapa yang tidak khawatir tentang masa sekarang? Siapa yang tidak painful dengan masa lalu? Jadi saudara sekalian, berbagai peristiwa yang kita alami, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kematian anak, penyakit yang berbahaya, pailit, putus pacar, terjadi perceraian, bisnis tiba-tiba kolaps, habis menjadi zero, saudara sekalian, kehilangan harga diri, semua bagian dari kehidupan saudaraku bisa menciptakan manusia itu seolah-olah manusia itu kehilangan seluruh totalitas dirinya, saudaraku, kehilangan konsentrasi hidupnya. Nah, ini sangat berbahaya. Simak kembali kepada tema judul saya tentang bahaya laten depresi. Masuk ke bagian itu dan perhatikan penjelasan secara detail ada di situ. Saudara-saudara sekalian, apakah depresi itu bisa disembuhkan? Saya sering mengatakan setiap kali menjelaskan tentang depresi itu saudaraku, penyembuhannya 90% anugerah Tuhan, 10% usaha manusia. Artinya, kita ketika melayani orang depresi maupun orang keluarga yang melihat keluarganya sedang melayani depresi, anugerah Tuhan itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang seperti itu. Nah, sekarang saudara perhatikan, saya akan jelaskan beberapa bagian penting, saudaraku. Saudara sekalian, saudara tahu apa yang saya khotbahkan selama ini, 30 tahun saya melayani di mimbar, saudaraku. Dan di YouTube channel ini ada sekitar 400 khotbah lebih. Dari 400 khotbah itu saya rangkai pelan-pelan menjadi suatu khotbah serial tentang kedewasaan rohani, sudah sampai di seri ke-39. Oke? Nah, saudara sekalian, sebenarnya tujuan daripada lembaga Anthony Chang Ministry International, tujuan daripada khotbah-khotbah saya lewat mimbar maupun lewat YouTube channel, saudaraku, adalah untuk membangun rohani jemaat. Itu sudah pasti. Selain daripada membangun rohani jemaat, khotbah-khotbah itu membawa jemaat untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, punya teologi yang baik, membawa jemaat punya relasi yang baik dengan Tuhan, membawa jemaat untuk mengerti keadaan diri sendiri. Itu menjadi fokus daripada khotbah saya, saudaraku. Masih ingat? Saudara masih ingat? Setiap kali saya mengatakan basic daripada apa dikhotbahkan oleh lembaga Anthony Chang Ministry International,
Bible menjadi hal yang paling mendasar, maka di atasnya 2 poin. Masih ingat saudaraku? Bertobat, poin pertama. Poin kedua, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagian ke kiri 2 poin, ya. Knowing God, mengenal Allah, dan knowing self, mengenal diri. Tambah mengenal Allah, tambah tahu diri. Tambah tahu diri, tambah kenal Allah. Bagian ke bawah 2 poin. Your heart and your mind. Hati dan pikiran manusia itu perlu dipengaruhi, diperbaharui oleh kebenaran. Dan di sebelah kanan ini 3 poin. Poin pertama adalah Christian worldview, cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Poin kedua, faith in Christ, beriman dalam Yesus Kristus. Dan poin ketiga adalah intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Apa yang saya jelaskan hari ini, saudaraku, di dalam khotbah serial tentang kedewasaan rohani adalah untuk menciptakan konsistensi rohani, untuk menciptakan kepekaan rohani, untuk menciptakan suatu jiwa yang stabil di hadapan Tuhan. Itu tujuan dari saudaraku. Dan jangan lupa, saya adalah orang yang dari bawah, orang yang sudah pernah sakit jiwa. Sehingga apa yang saya pelajari Alkitab sekian puluh tahun sebagai pendeta, saudaraku, tujuannya saya adalah selain jemaat mengerti teologi dengan baik, selain jemaat mengerti Alkitab dengan baik, selain jemaat mengerti tentang Tuhan dengan baik, sebenarnya membangun dalam jiwa itu kestabilan untuk menghadapi kenyataan hidup. Itu menjadi sangat penting, saudaraku. Maka harus ada kedewasaan rohani dibarengi dengan kontemplasi, dibarengi dengan kontemplasi. Nah, saudara, sekarang udah jelas ya, clear saudaraku ya. Sekarang perhatikan. Kalau demikian Pak Pendeta, apakah yang saya khotbahkan selama ini, sekitar 400 khotbah ini, khususnya tentang kedewasaan rohani sampai ke seri 39 ini, bisa menyembuhkan mereka yang sakit depresi? Pertanyaan dilanjutkan seperti itu. Saudara menyimak, saya jelaskan. Saudara-saudara sekalian, orang yang mengalami stres dan orang yang mengalami depresi ada tingkat-tingkatnya. Kembali ke khotbah tentang 5 fase depresi dan tentang stres itu sendiri. Saudaraku, apa yang saya khotbahkan itu, setiap kali saya khotbah di tentang kedewasaan rohani itu selalu berbicara mengenai frame of thinkingnya kita pakai integrative thinking. Kemudian level berpikirnya kita pakai level yang mana? Level yang aplikasi, analisa, atau sintesa. Saya jelasin, saudaraku. Jadi ada tingkat kesulitan berpikirnya, ada kan? Nah, jemaat sekalian, apa yang saya khotbahkan selama ini dan yang saya khotbahkan di seri kedewasaan rohani, saudaraku, itu hanya cocok untuk orang-orang yang mengalami stres dan depresi ini sebagai berikut. Saudara dengarkan. Orang yang mengalami stres dan depresi itu, saudaraku, saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang mengalami stres dan depresi itu, saudaraku, yang masih bisa kerja. Masih bisa kerja, ini kelompok pertama, saudaraku. Masih bisa kerja. Ada orang kaya depresi itu, saudaraku. Ada. Ada pendeta depresi? Ada. Kalau saya dari depresi jadi pendeta. Tetapi banyak juga yang sudah jadi pendeta baru depresi. Ada, saudaraku. Ada profesional, ada pengusaha depresi. Ada. Ibu rumah tangga depresi? Iya, saudaraku. Ada konglo depresi? Yes. Ada orang-orang penting, orang pintar sekali, tapi depression? Betul. Ada orang seperti itu. Nah, orang-orang yang golongan pertama itu adalah orang yang mengalami stres berat dan depression, tetapi masih bisa urus diri sendiri. Masih bisa urus diri sendiri. Tentang pakaian, makanan, dia masih bisa urus, saudaraku. Dan masih bisa kerja. Masih bisa bawa mobil, masih tahu hitung duit. Nah, hitung duit masih tahu, saudaraku. Masih bisa kerja, berinteraksi, aktivitas, saudaraku. Masih bisa. Masih punya konsentrasi yang kuat. Tetapi depression, tetapi sakit jiwa, tetapi stres berat. Orang seperti itu ada. Dan itu adalah orang golongan kelompok yang pertama, saudaraku. Nah, orang-orang seperti itu bisa ditolong lewat khotbah saya. Bisa. Jadi ingat,
Tadi saya mengatakan, saudara sekalian, penyembuhan stres dan depresi itu 90% anugerah Tuhan, 10% usaha manusia. Jadi, ketika kita melayani orang yang mengalami depresi, khususnya kelompok pertama, saudaraku, mereka pintar, mereka bisa bekerja, mereka bisa hitung, mereka bisa berbisnis, mereka bisa interaksi, punya kesadaran yang cukup tinggi. Nah, khotbah saya yang berlapis-lapis seperti saudaraku akan menolong mereka untuk mengurai tingkat kesulitan hidup mereka, membuat mereka bisa melihat semua hal itu dalam bentuk keseimbangan. That is the point. Itu bisa tolong, saudaraku. Ingat ya, saya ada di bagian 10% usaha manusia itu. 90% anugerah Tuhan. Perhatikan itu. Sekalipun orang-orang di kelompok pertama itu, saudaraku, harus makan obat. Betul. Dan dokter harus ada untuk mencegah banyak hal. Yang kedua, dia harus terapi lagu rohani, saudaraku. Dia perlu dengar lagu rohani anytime, anywhere. Kalau di kamarnya, di mobilnya, di kantornya, pada saat dia tidur, saudaraku, lagu rohani dibuka yang slow rohaninya, saudaraku, yang pelan. Sekalipun dia tidur, tetap harus hidup. Karena kenapa? Lagu-lagu itu akan mempengaruhi alam bawah sadar dia. Dia punya unconscious dipengaruhi oleh suasana rohani, itu menjadi penting. Nah, orang-orang di golongan satu, kelompok satu, saudaraku, khotbah saya berfungsi untuk mereka. Saudara, kalau sudah ikuti saya puluhan tahun, atau ikuti sejak YouTube saya dibuat tahun 2020, saudaraku, saudara kan mengerti maksud saya. Pasti ngerti. Apalagi saya mengajar saudara untuk kontemplasi. Itu mengurai kesulitan hidup, saudaraku. Kadang nangis, nggak apa-apa. Anak saya mati, Pak Pendeta. Saya nggak tahu harus bagaimana. Dengarin khotbah saya tentang ketika aku kehilangan. Oke? Belajar di situ. Pak, aku diceraikan suami karena kita hancur-hancuran. Aku rasa aku gak ada arti hidup. Yuk belajar banyak hal tentang apa yang saya khotbahkan. Jadi saudara sekalian, seni merangkai hidup. Seni mengalami kehidupan, seni untuk merangkai, untuk melihat semua kesulitan hidup itu dalam bentuk tatanan yang baik, saudaraku. Itulah yang akan menyegarkan, itulah yang akan membuat jiwa ini menjadi stabil, saudara sekalian. Korbannya dimulai dari situ loh. Jangan lupa, aku adalah mantan orang sakit jiwa. Jadi saya tahu bagaimana membentuk kerohanian itu, saudaraku. Harus ada teologianya, harus ada pemahaman Alkitabnya, harus tentang Tuhannya harus kuat, tentang dirinya, tentang self-nya, tentang hati dan pikiran, semua harus menjadi lengkap, saudaraku. Maka orang tumbuh rohaninya stabil, jemaat sekalian. Ikuti apa yang saya khotbahkan selama ini, saudaraku. Perhatikan hidupmu. You kan melihat bagian itu sudah terurai. Tanpa saudara sadari, kalau saudara tekunin kontemplasi, saudara akan melihat cara hidup yang berbeda, jemaat sekalian. Oke, ini kelompok golongan pertama yang bisa saya bantu lewat khotbah saya. Karena lewat khotbah saya ada yang aplikasi lebih mudah, ada yang analisa lebih sulit, ada yang sintesa jauh lebih susah. Dan tingkat kemampuan berpikir cepat itu kan macam-macam, saudaraku. Jadi mereka bisa mengikuti bagian yang mereka mengerti. Itu secara perlahan tapi pasti membuat pengetahuan mereka bertambah tentang Tuhan, membuat mereka itu bisa mengubah hati dan pikiran mereka, intimasi dengan Tuhan menjadi kuat, yaitu growing, saudaraku, doing. Orang itu akan dirinya, ya, stresnya, depresinya, tantangannya, kesulitannya bisa dia urai. Dia bisa melihat bagaimana harus tangannya. Dia seperti dokter buat dirinya sendiri. Tentunya dia belajar dari firman Tuhan, saudaraku. Itu penting, jemaat sekalian. Oke? Itu untuk orang kelompok pertama. Sangat baik untuk pendeta yang depresi sebenarnya. Pendeta-pendeta yang depresi, perhatikan. Diaken depresi. Orang-orang yang sukses depresi, ikuti yang depresi, stres berat, ikuti apa yang saya khotbahkan. Dengarin. Ikut kontemplasi. Sekian bulan, sekian tahun dia akan mengalami perubahan itu kayak apa. Dan aku mengalami seperti itu, saudara sekalian. Oke? Nah sekarang, bagian kelompok kedua. Tadi kelompok pertama adalah orang-orang yang stres dan depresi, saudaraku, yang masih bisa urus diri sendiri. Masih bisa. Dan ini kelompok kedua agak sulit, saudaraku. Kelompok kedua adalah orang-orang yang mengalami stres dan depresi itu sudah tidak bisa urus diri sendiri. Nah, ini cukup berat. Ini berat ini, saudaraku.
Orang-orang yang sudah tidak bisa urus diri sendiri. Makan kadang tidak, disuruh makan baru makan, mandi juga tidak. Pakai baju juga kadang tidak, kadang-kadang sama sekali naked begitu, nggak pakai apa-apa. Kadang senyum sendiri, tiba-tiba nangis sendiri, teriak kencang-kencang histeris. Nah, orang-orang di kelompok kedua ini, mereka sudah tidak bisa urus diri mereka sendiri. Dan untuk kelompok kedua ini, saudaraku, sangat dibutuhkan anugerah jauh lebih besar untuk orang seperti itu. Kelompok pertama tadi dengan kelompok kedua, possibility untuk disembuhkan Tuhan masing-masing punya. Tetapi kelompok pertama itu, saudaraku, untuk bisa sembuh, possibility-nya lumayan besar, saudaraku. Tetapi kelompok kedua, untuk sembuh juga ada, tapi membutuhkan anugerah Tuhan lebih besar. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 masih bisa urus diri sendiri, masih kerja, masih dagang, punya anak, punya istri, punya suami, iya, tapi depression itu orang. Nah, orang kelompok 2 udah tidak bisa urus sendiri. Gak usah urus istri, suami, uang pun dia sudah tidak mengerti. Urus diri sendiri pun tidak bisa. Ini orang kelompok kedua ini. Dan saya ada di orang kelompok kedua. Saya mendapat anugerah Tuhan. Sehingga saya keluar dari kelompok itu dan menciptakan banyak khotbah, membuat banyak khotbah yang bisa menyembuhkan orang yang ada di golongan 1. Orang golongan 2 tidak boleh dengan khotbah saya. Orang di golongan 2, saudaraku, yang sudah tidak bisa urus diri sendiri itu, konsentrasinya terpecah-pecah, jiwanya terpecah-pecah, mereka tidak bisa ikuti kedewasaan rohani yang saya khotbahkan. Tambah gila nanti, saudaraku. Karena itu kan memerlukan otak yang kuat, memerlukan pemahaman yang kuat, memerlukan suatu kontemplasi, saudaraku. Mereka nggak bisa. Mereka tidak bisa konsentrasi. Mereka tidak bisa fokus, saudaraku. Bagaimana bisa kontemplasi? Nah, mungkin. Mereka tidak bisa dipakai khotbah saya. Gila lagi, tambah gila, saudaraku. Jadi orang-orang kelompok 2 ini, saudaraku, perlu suatu pelayanan yang lebih ringan, begitu. Jadi dibutuhkan dia harus ada aktivitasnya siang hari. Obat dokter harus dimakan sehingga dia capek siang hari, malam dia tidur. Nanti dia punya biological time. Sudah kembali normal kembali, saudaraku, pelan-pelan dibimbing pakai sentuhan spiritual lewat lagu rohani, mempengaruhi jiwa dia secara perlahan. Tapi pasti orang seperti itu butuh anugerah Tuhan besar sih untuk bisa keluar dari kelompok nomor 2. Saya salah satu orangnya. Itu loh, saudaraku. Jadi tidak semudah yang kita pikir. Pak Pendeta, apakah depresi dan stres akut itu bisa disembuhkan? Jawabannya adalah orang-orang seperti itu ada di kelompok mana? Kelompok 1 atau kelompok 2, saudaraku? Kelompok 1 atau kelompok 2? Nah, ini ketika saya ini jemaat yang sedang mengalami itu, saudaraku, saya melihat berapa orang itu mereka ada di kelompok 2. Tidak bisa urus diri sendiri lagi. Bahkan ada jemaat ngomong, ini anak saya, Pak. Kadang-kadang dilepas bajunya semua, Pak. Jadi dia harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Gak bisa lagi di rumah. Dia tiba-tiba histeris. Dia buka semua celananya, Pak. Bajunya dibuka semua. Nah, itu sudah tidak bisa urus diri sendiri. Itu tidak mungkin bisa diterapi lewat firman saya khotbah seperti ini. Tidak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin. Itu harus lebih light pelayanannya. Itu dibutuhkan psikolog, dibutuhkan psikiater, dibutuhkan obat untuk membimbing dia dulu. Saudara ingat saya khotbahkan ya. Jangan menjadi orang Kristen, kami tidak butuh obat. Obat harus. Baik golongan 1 maupun golongan 2, saudaraku, sebelum dia sembuh total, dia membutuhkan obat untuk menolong dia. Kalau dia terganggu pikirannya, tidak bisa konsentrate, bagaimana bisa mendengar firman Tuhan? Nah, mungkin. Bagaimana saya bisa menolong? Kalau obat dokter sudah dia agak tenang, waktu dia dengar firman, dia mengerti, nah itu pelan-pelan masuk, saudaraku. Pelan-pelan masuk. Betapa pentingnya khotbah-khotbah seperti saya katakan seperti, saudaraku, untuk menyegarkan jiwa, untuk mendidik orang percaya, untuk meneguhkan iman, untuk menciptakan wawasan berpikir yang luas, suatu Christian worldview yang baik, untuk menciptakan suatu keintiman dengan Tuhan,
untuk menciptakan iman yang strong di dalam Yesus, untuk tentang menyadarkan tentang hati dan pikiran manusia itu. Itu semua suatu sirkulasi lingkaran, saudaraku, yang menciptakan menciptakan anak-anak Tuhan, saudaraku, tidak sakit jiwa, tidak depresi, tidak stres berat, tapi mampu melihat bagian itu dengan baik sehingga dia bisa melihat kebesaran Tuhan di situ. Khotbahnya begitu, saudaraku. Saya akan terusin khotbah ini. Ini baru seri ke-39, saudaraku. Saya akan terusin sampai seri ke-100. Dan ini menjadi bahan yang sangat baik untuk setiap jemaat yang hari ini, kalau engkau tahu kamu stres, kamu tahu kamu stres ringan, stres berat aku Pak, bahkan you sudah stres akut, eye bag matamu hitam sekali, kalau nggak makan obat you bisa tidur, tiap malam you tidak bisa tidur, atau you sudah depression, saudara sekalian, depression fase 1, 2, 3, 4, kecenderungan ingin bunuh diri sudah. Saudara, orang yang stres berat itu, dia ambil cangkir, waktu dia minum, dia rasa cangkir itu dia mau lempar ke orang. Itu stres, saudaraku. Dia lihat apa rasanya, dia mau pakai itu tuh lempar ke siapa aja. Kadang dia ingin menjerit sebebas-bebasnya. Itu orang stres, saudaraku. Ya, maka menjadi sangat berbahaya. Hati-hati jemaat sekalian. Jadi menjadi sangat penting khotbah seperti ini, saudaraku, untuk saya bukan malaikat, bukan. Saya hanya alat di tangan Tuhan, saudara sekalian. Saya coba berpikir keras, saya coba bergumul, berusaha menguraikan setiap problem jemaat loh. Kira-kira jemaat hadapi dalam dunia seperti apa aja, bagaimana memasukkan bagian-bagian itu supaya firman Tuhan berbicara. Tidak bisa satu kali khotbah, semua selesai. Enggak, saudaraku, tidak mungkin. Terlampau rumit kehidupan manusia itu, tentang cerai lah, zina lah, dosa lah, inilah, ingin kaya lah, ingin itu, inilah, kekecewaan lah, banyak yang tidak tercapai, saudaraku. Banyak sekali hidup kita, bukan? Satu-satu harus uraikan dengan baik, saudaraku. Saya berharap ini khotbah hari ini, saudara sekalian, membuka wawasan saudara untuk melihat betapa pentingnya apa yang saya sampaikan hari ini. Betapa pentingnya pelayanan seperti ini, saudaraku. Bagi saudara mungkin, Pak, aku capek lah, Bapak khotbah itu banyak mikir terus, ini terus. No, bukan buat you capek, tapi benar-benar untuk memulihkan bagian dalam diri saudara. Yes, untuk membawa saudara itu melihat keseimbangan hidup ini. Kalau pernah nangis, suatu hari senyum loh. Kalau pernah susah, ada senang loh. Everything has its own time loh. Begitu maksud saudaraku. Tapi jangan meratap terus, jangan sedih terus. Masing-masing punya anugerahnya sendiri-sendiri. Saya selalu ngomong seperti itu, jemaat sekalian. Jemaat menyimak apa yang saya khotbah hari ini. Saudara yang sudah ikuti khotbah saya lama, kalau you sudah maju ke bagian itu, you akan rasakan. Orang bilang, aku udah pas kopinya, Pak. Kalau istilah kopi itu, kalau khotbah saya itu, saudara udah rasa pas sekali. Masuk sekali. Saya ngerti, Pak. Sampai udah dengar khotbah itu, saya rasa saya dapat sesuatu yang baru, Pak. Saya udah dengar khotbah, saya rasa apa yang saya hadapi, saya bisa melihat benang-benang kusutnya terurai di mana, Pak. Aku bisa melihat garis merah dalam hidupku, Pak. Good. That's good point. Jadi khotbah tidak sekadar membuat saudara kaya raya diberkati, Pak. No. Bukan sekedar itu, saudaraku. Tapi khotbah adalah suatu cara membawa jemaat untuk berani dengan hati yang lapang, dengan pikiran terbuka, dengan suatu keberanian untuk menghadapi facing everything bersama dengan Tuhan. Begitulah saudaraku. Bagian-bagian harus terima, bagian-bagian yang you should accept the reality. Suatu acceptance yang baik. Ada bagian-bagian rasa sulit, rasa pahit yang kamu jalani, melihat kebesaran Tuhan di balik semua peristiwa itu. Masih ingat khotbah kemarin? Dosa-dosa masa lalu. Nah itu, ingat tuh. Painful, benci, dendam, kecewa, kepahitan. Itu masa lalu seperti itu menumpuk. Ya apa tidak stres? Apa tidak depression? Depression, saudaraku, itu nggak pernah diurai, nggak pernah dipahami. Oke, jemaat. Jadi kita saling menolong, saudaraku. Perhatikan. Saya satu tangan, mulut juga satu.
Saudara sekalian mendengar itu, punya teman, punya keluarga, punya adik, paman, atau opa, saudara punya teman-teman jauh yang mengalami state depression, tapi mereka di golongan satu. Beritahu mereka tentang khotbah saya ini. Forward ke mereka, saudaraku. Ajak mereka untuk mendengar. Tidak tiba-tiba sekali dengar semua total, saya bukan malaikat. Tapi mereka harus pelan-pelan menjalani praktek kehidupan rohani seperti itu. Lama-lama jadi sangat kuat, sangat kuat, dan very, very strong. Itu loh, yang saya mau itu. Ya, saudara paham apa yang saya maksudkan? Tapi mereka di kelompok 2, yang sudah tidak bisa urus sendiri, saudaraku, mereka harus dilayani di rumah sakit jiwa, sudah pasti. Ada dokter-dokter tentu yang layani, saudaraku, begitu. Pendeta pun datang, tapi sangat light, sangat ringan pemberitaan firman Tuhannya, karena kemampuan menangkap itu sangat susah, saudara sekalian, begitu. Oke jemaat, saudara mengerti khotbah hari ini? Problematika depresi. Aware, hati-hati. Jangan pikir kita tidak stres, tidak depresi. Dengan semua permasalahan kita hadapi sekarang. Anakmu bisa membuat kamu depresi. Suamimu bisa membuat kamu stres berat. Usahamu, bisnismu bisa membuat kamu susah saya Pak. Susah hati saya Pak. Ngomongnya seperti itu. Ya kan? Diperhadapkan dengan firman Tuhan, bingung harus baca yang mana Pak Pendeta. Saya minta didoain aja. Tidak cukup. Didoain harus, tapi itu tidak cukup. Karena itu dari outside. Roh Tuhan mengurapi engkau. Tetapi dalam diri belum selesai. Udah didoain, pulang ke rumah nangis lagi. Udah didoain, pulang ke rumah, masalah belum selesai. Karena belum diurai. Masih sakit di sini. Amin, amin, pulang sedih lagi. Iya kan? Jadi saudaraku, memahami kebenaran dengan memahami realita kehidupan kita, menemukan jembatannya tidak semudah yang kita pikir. Jadi harus ada jembatannya, saudaraku, untuk memahami dengan baik. Ini yang penting, saudaraku. Saya berharap saudara menyimak khotbah hari ini, saudara sekalian, untuk membuat saudara kembali menyadari betapa pentingnya khotbah-khotbah serial kedewasaan rohani membentuk diri saudara. Saya tahu beberapa saudara yang businessman, lewat khotbah seperti ini, you bertumbuh kan? Saya tahu saudara-saudara yang wanita-wanita karir, you bertumbuh kan? Saya tahu saudara-saudara yang mengalami kehilangan banyak hal, bisnis, rumah tangga, anak, you bertumbuh kan lewat khotbah seperti ini? Ayo, betul? You dengar sekali, 2 kali, bahkan dengar 10 kali, dengar 5 kali. Pelan-pelan membuat saudara menjadi terbuka melihat kebesaran Tuhan di situ. Yes, saya tahu itu saudaraku. Saya tahu. Maka dalam khotbah saya suka mengatakan, jemaat sekalian, dengarin 5 kali. Pelan-pelan menyimak. 1 kali tidak bisa tangkap semua. Pelan-pelan menyimak dengan baik. Dengarin 5 kali. Simak dengan teliti dan lakukan kontemplasi. Begitu. Oke saudara, saya berharap khotbah hari ini sangat membantu untuk jemaat. Siapapun kita, dimanapun engkau, profesi apapun engkau, saudaraku. Yes, di kota manapun, dengan semua permasalahan yang kita hadapi, ya, yang menyakiti hati, yang mengurai air mata, yang membuat hidup ini seolah tak berdaya, seolah terpojok, terdesak, rasanya sangat sesak, gak tahu harus buat apa, saudaraku. Apa yang dikhotbahkan akan membuat saudara untuk melihat Tuhan itu masih ada di situ, memperhatikan jemaat sekalian. Tuhan masih bekerja di zaman sekarang untuk menguraikan, mengajar banyak hal, supaya engkau jauh lebih dekat kepada Tuhan, memahami semua dimensi kehidupan yang harus kita arungi secara pribadi, saudaraku, bersama dengan Tuhan. Oke jemaat, siapa tahu waktu khotbah ini diberitakan, ada 1, 2, 3 orang sehat, kelihatannya masih aktif kerja, tapi sebenarnya di dalamnya jiwanya gundah gulana, stres berat, tapi masih kerja. Atau engkau yang sudah depression, kecenderungan ingin bunuh diri sangat kuat, tapi masih bisa ada kesadaran untuk kerja. Tuntutan masih ada, kesempatan untuk sembuh itu besar, saudaraku.
Dengarkan apa yang saya khotbahkan hari ini. Semoga bisa menjadi berkat, membuka wawasan, mengerti betapa urgensinya tentang khotbah-khotbah yang seperti ini yang membuat jiwa menjadi stabil, menjadi kuat di hadapan Tuhan. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau gundah gulana dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Belajarlah akan firman Tuhan. Kontemplasilah apa yang Tuhan ajar kepada kita. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon di tepi aliran air. Yang kuat akar-akarnya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia memahami cara Tuhan bekerja. Dan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya. Bahkan air mata kita, kesulitan kita, tantangan kita hadapi, penderitaan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Do you understand, jemaat sekalian? Pahami khotbah saya step by step, day by day. Tekunilah saudaraku, kau akan melihat seperti apa engkau hidup dalam rohanimu nanti. Saya berharap ini menjadi berkat bagi jemaat. Mari saudara-saudara sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, perhatikan dirimu masing-masing di tengah semua realita kehidupan. Baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Baik yang mengurai air mata maupun yang mendatangkan sukacita. Baik yang mendatangkan kepahitan, akar pahit, dendam kesumat, bahkan rasa percaya diri yang sudah hilang. Bahkan sudah menjadi orang yang sudah hampir hilang ingatan. Bahkan menjadi orang yang sudah keinginan untuk menghabisi diri sendiri. Dengar khotbah hari ini. Kadang-kadang kau nangis sendiri nggak tahu harus buat apa. Kadang you rasa diri ini tidak berdaya. Rasanya ingin selesai hidup ini. Perhatikan khotbah hari ini. Kadang-kadang you merasa Tuhan tidak care. Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak sayang. Tuhan tidak adil. Perhatikan serial khotbah ini, saudaraku. Perhatikan. Lihat dirimu masing-masing. Nobody can help you except yourself. Tidak ada orang bisa tolong kau kecuali dirimu sendiri. Pahami kebenaran itu dengan baik. Dan ingat jemaat, kalau engkau ada di orang-orang kelompok pertama yang masih bisa urus diri sendiri, masih ada konsentrasinya, dengarkan setiap khotbah yang saya khotbahkan. Dan bagi saudara-saudara, teman-temanmu, adikmu, keluargamu yang ada di kelompok nomor 2, yang sudah tidak bisa urus diri sendiri, bawa mereka ke tempat pusat rehabilitasi untuk orang-orang seperti itu, supaya bisa ditolong. Dan jangan lupa, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, karena kesembuhan itu datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hamba berdoa untuk jemaat yang sedang tertunduk kepalanya. Apapun mereka hadapi Tuhan, banyak hal bisa membuat mereka kecewa, stres, bahkan depresi. Letakkan tanganmu di hati mereka, Tuhan. Letakkan tanganmu di pikiran mereka, Tuhan. Meteraikan firman, supaya mereka teguh dalam Engkau, menjalani berbagai kesulitan kehidupan Tuhan, bersandar kepada Engkau. Apa yang mereka alami, apa yang mereka kerjakan, tangan Tuhan menyempurnakannya. Berkati mereka Tuhan, baik jemaat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Tangan Tuhan mengayomi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Tuhan Yesus, gembala yang baik, pemelihara jiwamu, dan Tuhan Roh Kudus mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.